persoalan tadi, memang sesuai dengan tata tertib bahwa paripurna hari ini tidak bisa kita selenggarakan karena pimpinan hanya tinggal satu orang, Pak Ade Komarudin. Pak Fahri Hamzah sedang ke Azerbaijan, kemudian Pak Taufik pengantar ibunya yang sakit ke Singapura, kemudian Pak Fadlijon entah kemana, dan Pak Agus sedang berada di Semarang. Ini persoalan memang teknis tata tertib belakang gitu ya. Jadi bahwa tata tertib memang mengamanatkan demikian. Jadi ketika dipaksakan diambil keputusan dengan satu pimpinan, maka keputusan itu menjadi cacat hukum. Sedangkan Undang-Undang KPK atau RUU KPK ini kan bukan persoalan yang biasa-biasa, ini kan persoalan strategis menyangkut sebuah institusi yang ditugaskan besar oleh negara untuk memberantas korupsi, sehingga tentu harus benar-benar dari aspek tata tertib ini memadai. Tetapi kemudian kita juga kan patut menduga bahwa ini ada persoalan teknis yang kemudian dimanfaatkan sehingga menjadi dampak politis. Tentu kita juga kan tahu bahwa fraksi Gerindra dan fraksi Demokrat ini kan tidak menyetujui adanya revisi KPK dengan alasan takut melemahkan. Ini yang saya patut mengatakan bahwa ini adalah situasi yang kemudian dimanfaatkan oleh kedua fraksi yang tidak menyetujui atau tidak menyepakati revisi UU KPK ini dengan melihat Pak Fahri sedang tidak ada, Pak Taufik sedang di Singapura. Jadi kalau yang dua orang ini menghilang, tentu ini tidak akan bisa terselenggarakan, sehingga tentu paripurna harus diundurkan. Dan tentu bagi mereka yang tidak sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK ini, tentu bahwa ada waktu 1 minggu ini untuk secara intensif melakukan upaya-upaya yang kemudian membuat RUU ini bernasib tidak tentu. Tetapi tentu bagi kami, para fraksi pendukung pemerintah, tetap kita akan terus berjalan sesuai mekanisme yang ada. Tentu kita akan mendorong untuk diagendakan pada hari berikutnya, pada minggu depan, untuk segera digelar paripurna. Terlepas setelah paripurna kita mengambil keputusan, Presiden sepakat tidak sepakat itu kan persoalan lain. Walaupun di luar ya Presiden mengatakan bahwa sebetulnya sepakat Presiden selama itu memperkuat KPK, dan kita pun sebetulnya tidak ada agenda untuk memperlemah KPK. Semua sepakat bahwa semuanya kita lakukan dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi. Partai Anda sampai saat ini konsisten sepakat bahwa sampai hari ini kita akan terus mendorong revisi KPK ini sepanjang itu memperkuat posisi KPK dalam pemberantasan korupsi. Dan saya kira semua pun tidak boleh kemudian merasa ada kecurigaan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, karena tentu nanti proses ini akan sangat terbuka. Proses perumusan undang-undang ini, pembahasan undang-undang ini terbuka kepada publik, jadi publik bisa melihat pasal mana yang kemudian akan membuat lemah KPK. Karena kalau kita melihat misalkan contoh dalam aspek pengawasan yang selalu dicurigai, jangan-jangan bahwa nanti dengan adanya pengawas, penyadapan harus lapor dulu kepada pengawas. Kita ingatkan, kita yakinkan bahwa pengawas itu tidak mengawasi day-to-day operation dari KPK. Pengawas itu untuk melihat sejauh mana prosedur itu dilakukan oleh KPK, dan sejauh mana bahwa OTT, penyadapan itu benar-benar diarahkan untuk memberantas korupsi, bukan sekedar misalnya political entertainment, sebatas hanya untuk menyatakan, mencitrakan diri bahwa kita sudah melakukan pemberantasan korupsi, padahal misalnya persoalan korupsi yang lebih besar dibiarkan begitu saja atau tidak tersentuh. Jadi kita ingin meyakinkan bahwa pengawas itu harus benar-benar mengawal KPK agar konsisten terhadap undang-undang pemberantasan korupsi dan konsisten terhadap tugasnya yang mulia memberantas korupsi. Tidak boleh dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kemudian melakukan tebang pilih. Nah, ini yang dikawal. Jadi kita pada dasarnya ingin memperkuat KPK, tidak ada sedikit pun melemahkan KPK. Dan Hanura ketika melihat ada indikasi melemahkan KPK, tuh Hanura tidak akan mendukung revisi undang-undang KPK. Apakah penundaan ini juga karena tekanan publik yang semakin kuat untuk mendorong? Saya kira tidak ada tekanan publik. Saya memahami bahwa pro dan kontra itu biasa. Publik menekan itu kita anggap sebagai
sebuah positioning yang baik bagi kita untuk kemudian menempatkan diri sebagai legislator yang senantiasa respon terhadap keadaan yang berkembang di luar, tapi kemudian kita juga harus konsisten sebagai legislator yang punya prinsip keyakinan bahwa kita melihat sesuatu yang lebih besar dibandingkan merespon kecurigaan-kecurigaan yang tidak pada tempatnya. Apakah dari sampai saat kemarin di rapat konsultasi itu masih tetap Gerindra yang tidak sepakat, kemudian Demokrat masih menunggu arahan dari pimpinan partainya, dari Pak SBY, kemudian PKS yang selama ini disandra dikatakan menolak juga menerima revisi itu, tapi kemudian meminta jaminan presiden agar presiden pun tidak kemudian mempermalukan DPR untuk kemudian presiden menolak. Hanya itu saja, yang lain masih konsisten untuk tetap melakukan revisi. Hanura juga Kita sih dalam pembicaraan di rapat konsultasi tentu meyakinkan kepada semuanya untuk kemudian menyatakan bahwa ini adalah kita harus membangun sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi, sinergis dan sebagainya. Kita yakinkan itu, dan sebetulnya yang harus kita kuatkan adalah pemberantasan tindak pidana korupsinya, bukan sekedar KPK. KPK harus kuat ke depan itu, polisi harus kuat, kejaksaan harus kuat. Kita tidak boleh kemudian terus menimpakan stigma buruk kepada kepolisian, kepada kejaksaan bahwa hantunya KPK adalah karena polisi tidak efektif memberantas korupsi, kejaksaan tidak efektif memberantas korupsi. Kita kan tidak bisa terus menerus memberikan stigma buruk seperti itu. Ke depan pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh semua pihak dengan membangun sebuah sistem pencegahan, sistem penindakan dan sebagainya. Jadi insya Allah kita terus mendorong KPK untuk melakukan